fase padat cair. Itu harus kalian ingat-ingat ya. Nah, itu yang penting gitu ya, karena nanti di dalam praktikum nanti Anda sudah kelas 3, itu di praktikum pilot plan, itu ada praktikum leaching di pilot plan. Jadi sudah tidak menggunakan istilah ekstraksi lagi. Memang leaching itu adalah ya prosesnya ekstraksi, tetapi lebih tepat untuk yang fasenya padat cair, ya untuk proses ekstraksi itu dinamakan leaching. Sedangkan yang fasenya liquid-liquid, cair-cair itu dinamakan ya ekstraksi. Cair-cair. Ini harus dibedakan. Ya, jadi nanti Anda tidak usah bingung ya. Ada orang bilang, oh di leaching. Leaching itu adalah ekstraksi yang fasenya adalah fase padat cair. Nah, ini jadi contohnya apa? Ya kita ingin mengekstrak biji-bijian gitu ya, biji kapuk, biji kedelai gitu ya, atau biji apa namanya? Untuk kemarin kita mau mendapatkan minyak apa namanya? Untuk bikin biodiesel gitu kan, minyak jarak. Itu ya kita menggunakan proses leaching. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, jadi ini proses-proses pemisahan. Nah, kemudian kalau kita melihat secara molekul, dia sudah secara molekuler, berarti ukuran partikelnya kecil sekali. Kalau yang pemisahan-pemisahan ini bukan secara molekul, tapi ini molekuler, sudah mungkin mikron ukuran partikelnya atau bahkan nano partikel, itu bagaimana kita memisahkannya, dan kita menggunakan proses atau teknologi membran. Ya. Kemudian saya lanjutkan lagi. Yang keenam itu ada yang namanya proses kristalisasi. Ini ya sama, bagaimana kita memisahkan suatu kondisi liquid, ya. Kemudian nanti dia akan membentuk suatu kristal padatan gitu ya. Karena apa? Karena liquidnya sudah kita panaskan sehingga cairan atau liquidnya menguap, tinggal nanti padatannya dan bentuk kristal. Nah, biasanya proses kristalisasi adalah dalam proses pembuatan gula. Ya, gula kita konsumsi setiap hari, gula pasir itu ya prosesnya adalah kristalisasi. Nah, kemudian yang nomor 7 adalah ini adalah proses AD ya, adsorption. Nah, kalau absorption, nah biasanya kita fasenya adalah fase liquid atau gas. Ya, kemudian fase yang berikutnya dia menggunakan fase padatan. Ya, jadi kalau kita nanti ada fase gas atau liquid yang dikontakkan dengan suatu padatan dan di situ terjadi proses penyerapan, maka itu yang dinamakan adsorpsi, AD. Nah, inilah proses-proses yang sebenarnya ada di dalam teknik kimia, dan itu pasti akan juga ada di sekitar kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari itu ada semua, sehingga kita tidak boleh ya sampai tidak tahu ya ini masuk klasifikasi apa proses ini itu ya. Jadi sebenarnya kalau kita menyadari bahwa yang ada di sekitar kehidupan kita dan kita lakukan sehari-hari itu merupakan hasil atau bahkan itu merupakan proses pemisahan yang melibatkan ya fase yang berbeda ataupun fase yang sama. Itu harus kalian bisa pahami dan bisa mengklasifikasikan berdasarkan fase-fase tersebut. Ya, jadi di OTK 2 ini adalah kita berfokus sebenarnya kepada proses pemisahan yang melibatkan fase. Nah, jadi kalau nanti Anda praktikum gitu kan, ya kita di praktikum di OTK 2, maka dengan suatu praktikum absorpsi, destilasi, ekstraksi, maka kalian harus yang pertama kalian ingat atau yang pertama kalian harus menyadari adalah
Kalau saya mau praktikum absorpsi, fasenya apa? Oh, absorpsi itu AB ya, adalah fase gas liquid. Oh, kalau ekstraksinya apa? Nah, itu harus berpikir langsung ke fase. Nah, itu harus mulai sekarang kalian harus merujuk ke kondisi fase dalam proses pemisahan tersebut gitu ya. Jadi ya jangan sekedar nanti kerja pokoknya saya absorpsi, destilasi gitu kan, ekstraksi. Tapi apa gitu kan? Dia melibatkan fase apa? Katakanlah Anda melakukan humidifikasi dan dehumidifikasi gitu kan. Itu adalah fasenya gas gas liquid gitu kan. Tapi yang bagaimana dikatakan humidifikasi dan dehumidifikasi itu kan adalah fase gas liquid yang humidifikasi itulah ya pure gas dan pure liquid. Jadi harus ada yang murni, baru dia dikatakan prosesnya adalah proses humidifikasi dan atau dehumidifikasi. Ya, jadi ini adalah penjelasan tentang jenis-jenis proses pemisahan yang sebenarnya nanti akan kita pelajari di materi OTK 2. Nah, kenapa kalau Anda tanya kemarin kita perlu belajar tentang difusi, jadi sebenarnya dasar dari proses pemisahan yang berbeda fase ini dia memang didasari oleh proses difusi, perpindahan massa gitu kan. Nah, itu harus ada. Nah, itu adalah sebagai materi dasar yang difusi itu supaya kalian tahu bahwa dari proses pemisahan yang berbeda fase terjadi proses difusi. Ya, itu adalah seperti itu. Ya, jadi ya kita nanti akan pelajari itu semua. Nah, di dalam proses pemisahan, ingat ya, itu pasti akan terjadi yang namanya kesetimbangan. Ya. Saya kemarin juga memberikan contoh ya, di mana dalam proses destilasi satu contoh. Ya, ada yang namanya vapor liquid equilibrium, gitu kan? Nah, saya kira kita ingatkan lagi ya. Ada yang namanya untuk destilasi itu kita mengenal yang namanya VLE. Kemudian ekstraksi cair-cair ya berarti liquid equilibrium gitu ya. Untuk absorpsi gitu ya. Itu nanti kita yang namanya gas liquid equilibrium. Pasti ada kondisi kesetimbangan atau data kesetimbangan dari komponen-komponen tersebut ya. Jadi suatu komponen yang akan kita pisahkan punya data kesetimbangan. Nah, data kesetimbangan itu untuk apa gitu ya? Kembali lagi adalah kita memiliki data kesetimbangan itulah untuk kita bisa mengetahui ya, kalau kita memisahkan dua komponen yang berbeda fase ya, maka ya kita kan butuh data-data kelarutan untuk ekstraksi, data titik didih gitu ya, untuk destilasi gitu kan, data ya sama untuk absorpsi dan ekstraksi ya kita butuh kelarutan. Ya, data konsentrasi, data tekanan parsial. Nah, dari data-data itu yang kita munculkan di dalam kondisi kesetimbangan itu, nantinya data kesetimbangan bisa kita gunakan untuk kita sebagai dasar menghitung. Ya, jadi harus ada. Kemudian kalau sudah kita bisa hitung, maka kita bisa merancang alatnya. Ya, jadi arahnya ke sana. Nah, kemudian kalau sudah merancang, berarti kita apa nanti? Kita bisa menentukan kondisi operasi yang tepat dalam proses pemisahan itu. Jadi katakanlah temperaturnya kalau untuk etanol air, temperatur yang tepat memisahkan etanol air berapa? Ya, untuk memisahkan gas CO2 dengan air ya yang ada di udara berapa? Ya, kondisi kelarutannya, temperaturnya juga berapa yang paling
Nah, semuanya itu ada di dalam data kesetimbangan. Nah, itu yang harus kalian pahami. Data kesetimbangan ada di mana? Biasanya data kesetimbangan itu dimunculkan dalam ilmu termodinamika gitu ya. Nah, di ilmu termodinamika itulah yang bertujuan ya ada suatu eksperimen atau suatu persamaan yang digunakan untuk memprediksi hubungan antara dua komponen yang berbeda. Oke, jadi seperti itu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Ya, ini. Nah, ini. Sekarang tadi saya sudah menyampaikan tentang yang namanya kesetimbangan. Ya, jadi kesetimbangan antara fase. Nah, di dalam kesetimbangan itu ada yang namanya hukum ya, hukum kesetimbangan. Nah, di mana hukum kesetimbangan ini itu adalah disampaikan oleh ini. Jadi kita nanti ada suatu persamaan gitu ya. Persamaan 10 2 strip 1. Nah, inilah ada suatu hukum kesetimbangan kalau kita nanti akan menyelesaikan permasalahan atau soal yang melibatkan fase gitu kan. Yang pertama adalah ini. Jadi persamaannya adalah F sama dengan C dikurangi P plus 2. Persamaan ini digunakan untuk apa? Jadi persamaan ini kita gunakan nanti untuk menentukan jumlah variabel yang harus diketahui dalam proses perhitungan atau proses penyelesaian permasalahan yang melibatkan dua fase atau lebih mungkin gitu ya. Sehingga kalau di dalam contoh dalam Anda menyelesaikan persamaan matematik ya, Anda mau mencari variabel X, Y, Z gitu kan. Nah, kalau ada 3 variabel berarti Anda butuh berapa persamaan minimal gitu kan. Ya, berarti harus sesuai. Kalau kita cari 3 variabel minimal harus ada berapa persamaan yang diketahui. Ini sama seperti itu. Jadi kalau kita mau menyelesaikan katakanlah 2 fase gitu ya, maka kita gunakan persamaan ini. Di mana P itu adalah jumlah dari fase yang akan kita selesaikan. C itu adalah jumlah komponen. Berapa komponen yang ada di dalam sistem yang akan kita selesaikan. Ya, di mana di dalam fase itu kita anggap dia tidak terjadi proses atau tidak terjadi reaksi gitu kan. Nah, F sendiri ini apa? F ini adalah yang dinamakan degree of freedom. Derajat kebebasan. Jadi di dalam hubungan antara dua fase, kita harus dicari dulu berapa nilai F-nya, degree of freedom-nya. Degree of freedom itu adalah jumlah yang dibutuhkan minimal gitu ya. Suatu variabel untuk bisa diselesaikan di dalam suatu perhitungan. Jadi kalian harus mencari nilai F-nya. Sebagai contoh adalah seperti ini. Kalau kita ada suatu sistem ini ya, untuk sebagai contoh sistemnya adalah gas liquid. Sistemnya adalah gas liquid. Kemudian komponennya apa? Komponennya adalah CO2, udara, kemudian air. Oke, fasenya berarti ada 2, fase gas sama fase liquid. Komponennya berarti ada 3. Komponen adalah CO2, kemudian udara,
kemudian air. Ya, komponen ada 3, fase ada 2, komponen 3. Nah, berapa nilai degree of freedom-nya? Nah, kita masukkan aja nilai F ya sama dengan C dikurangi P plus 2. Ya. C-nya komponennya adalah 3, P-nya adalah fasenya 2, 3 dikurangi 2, 1 plus 2, 3. Maka di sini kita mendapatkan nilai F-nya adalah 3. Degree of freedom-nya 3. Artinya, kalau kita punya sistem CO2, udara sama air, berarti kita harus punya 3 data yang diketahui. Ya, kalau ada soal, maka harus Anda minimal ada 3 data yang diketahui. Data apa contohnya? Contohnya mungkin nanti kita harus diketahui tentang mungkin tekanannya berapa. Ya. Kemudian temperaturnya berapa? Sudah 2, tekanan, temperatur. Kemudian fraksi molnya atau fraksi masanya dari komponen berapa? Itu sudah 3. Ya. Jadi itu harus diketahui. Atau mungkin salah satunya tekanan parsial komponen A-nya berapa. Ya, tekan harus ada. Jadi harus diketahui 3. Seandainya nanti di dalam suatu soal, ya dari soal cuma diketahui 2 variabel, 2 data yang diketahui, maka Anda harus wajib mencari satu lagi data. Supaya apa? Ya degree of freedom-nya terpenuhi. Ya, jadi harus terpenuhi. Nah, inilah merupakan batasan ya. Kalau kita ingin menyelesaikan suatu permasalahan yang melibatkan 2 fase, ini sebagai contoh, dan 3 komponen yang berbeda, kemudian Anda hitung ketemu degree of freedom-nya adalah 3, maka kalian harus minimal ya, harus memenuhi 3 variabel diketahui. Entah itu dari data tekanannya, temperatur, fraksi, tekanan parsial, atau mungkin apapun, supaya itu bisa diselesaikan. Ini juga nanti akan berlaku di dalam Anda nanti menghitung atau mensimulasikan suatu proses menggunakan HISIS, maka itu juga akan diminta. Begitu degree of freedom-nya tidak terpenuhi, program HISIS tidak akan jalan. Ya, jadi ini mulai sekarang kalian harus memperhatikan. Nanti Anda bikin simulasi destilasi, gitu ya, proses destilasi, atau dalam suatu reaktor. Selama degree of freedom-nya tidak terpenuhi, maka program itu tidak akan jalan. Jadi ini penting sekali ya, degree of freedom itu adalah jumlah data atau variabel yang harus diketahui datanya. Itu, jadi kita tidak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kalau degree of freedom-nya 3, ya kita harus dapatkan 3 data yang diketahui. Kalau degree of freedom-nya 4, ya harus 4 yang diketahui. Nah, kalau sebenarnya tidak diketahui gimana Pak? Ya kita kan bisa bikin asumsi gitu kan. Buat asumsi. Nah, itulah gunanya ya asumsi seperti itu. Nah, itu harus benar-benar kalian bisa mengerti di sini ini adalah suatu pembatasan data yang harus diketahui. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan kalau mau ditanyakan, dan mungkin ada yang belum paham bisa didiskusikan. Silakan. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, oke lah. Kalau bisa, alhamdulillah. Ya, semoga bisa kalian mengerti itu ya. Jadi ini adalah persamaan untuk mencari degree of freedom, derajat kebebasan. Atau biasanya kita sebutkan jumlah variabel minimal
yang harus kalian ketahui. Oke, kemudian saya akan masuk ke dalam, ya ini chapter 10 adalah gas liquid equilibrium. Kalau kita berbicara gas liquid equilibrium, ya ini sebagai contoh adalah kalau kita melakukan praktikum, ya. Di dalam praktikum yang sudah mungkin materinya disampaikan, bahwa di dalam praktikum absorpsi itu kita kan ingin mengabsorb gas CO2 yang ada di udara menggunakan larutan NaOH, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Atau kalau di sini, gitu ya, kita ingin melakukan proses absorpsi SO2 yang ada di udara, ya, di udara menggunakan air. Ya, berarti di situ ada 3 komponen. Ya. Kalau ini SO2, kemudian air, udara, kemudian water, berarti ada 3 komponen. Ingat bahwa penulisan komponen yang pertama, seperti ini, tulisan 3 komponen yang kita hubungkan dengan tanda hubung, ya, ini strip ini, maka yang pertama itulah yang menjadi, ingat, target yang akan kita pisahkan. Dan yang komponen yang kedua setelah komponen pertama ini, yang ini adalah udara. Udara itu adalah yang sebagai carrier atau inert yang membawa SO2. Kemudian yang ketiga itu adalah biasanya dia adalah pelarutnya. Bisa solvent, bisa kita namakan kalau ini absorpsi adalah absorben. Ya, jadi kalau dalam proses ekstraksi, ya kita akan mengenal yang namanya adalah ada solute, kemudian inert atau carrier yang membawa membawa solutnya, kemudian solvent. Atau ini bisa juga kita tuliskan dia menjadi apa? Absorbat, komponen yang akan kita absorb, gitu ya. Kemudian inert atau carrier sama, dan juga absorben. Ya, tergantung prosesnya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara absorpsi, maka SO2 ini adalah absorbat. Jadi komponen yang akan kita absorb, dia berada di dalam inert, ya. Jadi campuran antara SO2 dan udara. Ini campuran gas, ya, gas, mixture gas, gitu kan. Kemudian kita ingin ambil SO2-nya yang ada di udara menggunakan absorben. Absorbennya apa? Dia adalah air. Biasanya dalam suatu permasalahan dalam soal-soal absorbat itu atau solut itu, ya, itu disimbolkan dengan A. Kemudian inertnya itu adalah B. Kemudian solvent atau absorben itu C. Seperti ini. Nah, inilah aturan dalam penulisan di buku Jim Robles. Ya, jadi yang depan itu adalah komponen yang akan kita ambil. Jadi targetnya itu adalah biasanya disebutkan dengan A. B itu adalah inert. C itu adalah komponen pelarutnya yang kita gunakan untuk mengabsorb atau mengikat komponen A. Nah, ini. Oke, kemudian kita bisa lihat, ya, kalau ada kita sistem SO2, udara, dan air, maka kita SO2 ini disimbolkan dengan A, karena dia adalah sebagai absorbat, gitu kan. Nah, kemudian kita akan berikan suatu contoh, gitu kan. Di dalam proses gas liquid equilibrium itu nanti ada yang namanya Henry
law ini. Jadi ada yang namanya hukum Henry ini. Kalau dalam proses difusi kemarin kita ingat ada yang namanya apa? Hukum apa? Ingat, di difusi kita mengenal apa? Ini Henry's Law. Kalau di difusi kemarin yang chapter 6, ayo, ingat apa enggak? Ada law apa? Hukum fix, Pak. Ya, oke, betul sekali. Ada fixed law. Nah, kalau ini adalah Henry's Law. Nah, hukum Henry itu adalah dia membuat suatu hubungan kesetimbangan antara P kecil a, tekanan parsial komponen A di fase gas dengan fraksi XA. Ya. Di mana Henry itu membuat suatu hubungan berupa garis lurus. Ya, jadi dia hubungannya itu berupa garis lurus. Ya. Di mana persamaan Henry itu adalah PA, ya, P kecil a tekanan parsial A itu sama dengan H besar, itu adalah konstanta Henry, dikali XA. Ya, ini hubungannya adalah hubungan garis linier, lurus. Ya, jadi hubungan linier ya. Nah, kenapa kok ini muncul Henry's Law? Ya, karena biasanya di dalam suatu data kesetimbangan ya, khususnya yang gas liquid ya, fase gas liquid itu datanya dia enggak, kurvanya itu dia enggak linier, melengkung. Ya, Anda tahu apa kalau kurva melengkung itu kita susah untuk mendapatkan suatu hubungan, gitu ya. Kita menentukannya susah kalau garisnya dia membentuk garis yang apa namanya tidak linier. Ya, kalau Anda punya data tidak linier, biasanya kan Anda linear regresi kan, ada regresi linier. Supaya apa? Bisa kita hubungkan antara data itu punya hubungan. Nah, untuk hubungan itu maka Henry itu mengusulkan suatu persamaan, ya ini di persamaan 10.2/2, sehingga apa, nanti data kesetimbangan itu dia akan bisa kita ambil hubungannya gitu ya. Kalau datanya dia tidak linier, kita punya suatu apa namanya hubungan linier gitu. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya. Kita lihat ada contoh. Oke, jadi kita akan lihat di sini contoh untuk Henry Law. Jadi ada sistemnya, ini adalah ya ini. Sistem tadi ya, SO2, udara dan air. Pada temperatur 29 Kelvin atau 20 derajat Celcius. Nah, kalau data kesetimbangan itu bisa kalian lihat di appendix Genkoplis A3 ya, di appendix lampiran Genkoplis di A3. Untuk SO2 dan air ya, inertnya tidak usah disebut ya. Jadi inertnya karena ini SO2 ada di udara, tapi sebutkan aja SO2 air. Maksudnya adalah SO2 diabsorb menggunakan air sebagai absorbennya. Ya, ini. Nah, data itu ada ya, untuk temperatur sekian ada. Kalau kalian plotkan PA dengan XA, PA itu tekanan parsial SO2, XA itu adalah mol fraksi SO2 dalam fase liquid, maka datanya itu akan ketemunya yang garis bukan putus-putus ini ya. Garisnya kelihatannya linear, tapi ini agak melengkung gitu ya, agak melengkung garis yang atas itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan hukum Henry untuk membuat suatu hubungan data dari yang melengkung ini, maka Henry nanti dia garisnya akan lurus. Jadi garisnya dari garis yang bawah 0 ini, dia masih berhimpitan. Kemudian kita lihat mulai titik ini, ya mulai titik ini. Saya kasih tanda di sini ya. Jadi titik ini,
Jadi titik ini, Anda lihat ini ada awalnya masih berimpitan di ini, kemudian begitu sampai sini, ya dia ada muncul garis putus-putus ini kan. Ya. Nah garis putus ini sebenarnya garis lurus, gitu kan. Garis lurus, sudutnya 45, gitu. Kalau ini tidak sudutnya 45 ya, ini sudah lurus. Garis diagonal, kita ambil. Nah inilah yang namanya Henry mulai digunakan, gitu ya. Data ini kita gunakan adalah pakai hukum Henry. Sehingga apa? Garis yang linier ini, nah itu punya persamaan PA sama dengan H kali XA itu sama dengan 29,6 dikali XA. Artinya apa? 29,6 itu adalah konstanta Henry hanya. Sehingga kalau nanti data dari sini kita masukkan, maka dia sudah membentuk garis lurus ini. Jadi ada muncul konstanta Henry. Nah, konstanta Henry itu juga bisa kalian lihat di dalam appendix ada, Anda cari khusus untuk konstanta Henry. Ya kalau tidak salah di appendix A337 ya atau A37 berapa saya lupa, tapi coba dicek itu nanti ada ya datanya. Nah, sehingga kita bisa melihat perbedaannya bahwa tanpa ada Henry maka dia grafik yang atas. Garisnya tidak putus-putus, yang dengan menggunakan hukum Henry maka dia akan ada garis putus-putus ini ya. Nah ini. Dengan garis putus-putus ini yaitu adalah persamaan linier. Sehingga kita bisa tahu hubungannya gitu ya. Nah, kemudian inilah fungsi konstanta Henry. Nah, sebenarnya konstanta Henry juga punya fungsi lain gitu ya. Jadi kalau kita ingin menentukan gitu ya konsentrasi suatu gas yang terlarut di dalam suatu liquid. Sebagai contoh di sini kita lihat di atas ini. Nah, kita diminta untuk mencari berapa sih oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, ini. Jadi kita bisa memprediksi berapa gas yang terlarut di dalam suatu cairan. Itu menggunakan persamaan Henry. Selama kita nanti tahu berapa tekanan parsial suatu gas, kemudian kita bisa tahu berapa konsentrasi dari gas yang terlarut tersebut gitu ya. Ini. Jadi ada hubungan antara tekanan parsial dan konsentrasi ya, suatu gas yang terlarut di dalam fase liquid itu dihubungkan dengan tadi persamaan Henry. Ya, jadi kalau saya atau kalian ingin ngecek berapa sih CO2 yang terlarut di dalam air gitu kan. Nah, itu bisa kita hitung. Menggunakan ya persamaan Henry. PA sama dengan H kali XA. Persamaannya kan itu. Nah, jadi saya tuliskan PA sama dengan H kali XA. Nah, dalam kasus ini gitu ya, di contoh soal 10.2/1, perintahnya adalah berapa oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, ini sebenarnya saya dulu pernah cerita ke kalian. Ini adalah membuktikan bahwa kelarutan ya atau tingkat kelarutnya gas ya apalagi gas oksigen di dalam air itu kecil sekali. Nah, ini kita buktikan menggunakan persamaan Henry. Nah, pertama, kalau konsentrasi oksigen yang terlarut berarti itu adalah XA. Ya, jadi
Kalau kita ingin mencari XA, berarti kita harus tahu tekanan parsialnya oksigen. Nah, oksigen itu kan berada di udara. Nah, sekarang kalian tahu udara itu komposisinya berapa? Komposisinya udara itu apa? Udara apa? Udara mengandung apa? Oksigen dan hidrogen. Oke, oksigen dan nitrogen itu ya. Ya, Berapa oksigennya? Berapa? 70. 70. Itu balik 21. Oke, 21%. Oke. 21. Kemudian nitrogennya berarti sama dengan berapa? 79. Oke, persen. Kalau tekanan normal, ya, P-nya adalah tekanan normalnya 1 atm. Ya, 1 atm. Nah, 1 atm. Berarti tekanan, ini kan P total ya. P total. Tekanan parsial ya, PA. Ya, PA itu kan ya ada seperti ini ya, kita tulisan PO2 aja. Berapa tekanan parsialnya oksigen? Bisa ngitung enggak? Bisa ngitung enggak? Ya boleh. Iki tak simpulkan O2 itu, nah ini O2 saya simpulkan A, ya, komponen A. N2 B. Maksudnya parsial itu apa sih? Oke, jadi tekanan totalnya 1 atm. PT, tekanan total itu adalah penjumlahan dari PA plus PB. Nilai PA-nya ya apa? Tahu enggak PA-nya berapa? Berapa PA-nya? Parsial itu kan berarti apa? Bagian kan? Berarti kalau seperti itu berarti apa? Anda lihat O2 itu kan 21% ya, berarti kan 21% kali 1 atm gitu ya. 1 atm plus ya ini 0,79% kali 1 atm ya, sama dengan totalnya kan 1 atm gitu ya. Ya, saya tuliskan dulu ya. Ini jadi ini adalah sama dengan 21 kali 1 berapa? 21% kali 1 atm berapa? 0,21 ya, 0,21 oke. ditambah 0,79 atm. Nah, 0,21 sama 0,79 itu kan ditotal kan jadi ditambahkan jadi 1 gitu ya. Sehingga tekanan parsial O2 itu ya di dalam udara itu 0,21 atm. Sehingga ya kita bisa tahu tekanan parsial oksigen di udara 0,21 atm. Jadi kalau Anda tanya 0,21 dari mana, Pak? Nah, ini kan kita anggap tekanan totalnya adalah 1 atm. Ini. Tekanan total itu adalah didapatkan dari tekanan parsial A plus tekanan parsial B. A itu adalah oksigen, B-nya adalah nitrogen gitu kan. Oksigennya 21% dari 1 atm ditambah nitrogennya adalah 79% dari 1 atm. Ketemunya
0,21 plus 0,79. Ini kalau dijumlah adalah 1 ATM. Kita masukkan aja. Tekanannya adalah 1 ATM, 0,21 PA-nya. Kemudian ya kita cari nilai HA-nya ini ya di appendix ya. Diketahui untuk konstanta Henry-nya itu 4,38 kali 10 pangkat 4 ATM per fraksi mol. Sehingga kita bisa cari nilai XA. Ya, jadi ini kita lihat di appendix A3. Kita bisa cari nilai XA. XA ketemunya adalah 4,8 kali 10 pangkat min 6. Artinya apa? Itu ada 4,8 kali 10 pangkat min 6 mol oksigen yang terlarut di dalam 1 mol ya, air plus oksigen. Jadi ada bagian oksigen yang terlarut di dalam air. Nah, itu seperti itu. Atau bisa kita tuliskan bahwa dia ada 0,00853 bagian O2 per 100 bagian air. Jadi sangat kecil sekali oksigen yang terlarut di dalam air. Oke, jadi ini membuktikan bahwa kalau ada suatu produk gitu ya, produk-produk minuman yang bilang dia mengandung oksigen gitu ya, yang mengandung kandungan oksigennya tinggi, itu sebenarnya tidak mungkin karena ya dengan kondisi 1 ATM, kondisi normal, itu oksigen yang terlarut ke air itu kecil sekali. Sehingga ya kalian boleh tidak percaya dengan produk-produk itu gitu ya, karena begitu kalian buka tutupnya minuman-minuman yang mengandung oksigen gitu kan, itu biasanya oksigennya akan terlepas ya, dia akan ya tidak terlarut gitu. Nah itulah yang menjadi dasar perhitungan ini dan membuktikan bahwa kecil sekali oksigen itu terlarut di dalam. Oke, sekarang kalau kita berbicara oksigen yang terlarut di air itu kecil, nah terus Anda mungkin mikir gitu ya, Pak, sedangkan ikan itu ya, yang kalau kita punya akuarium, nah itu gimana Pak? Kok dia bisa hidup? Karena oksigennya kan kecil sekali. Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Ada yang bisa? Ini masih adakah mahasiswanya? Masih, Pak. Masih ada, Pak. Yang lain mana? Masih, Pak. Ada ya? Ada, Kalian Pak. ngilang semua. Enggak, Pak. Oke, pertanyaan saya. Kalau kandungan oksigen yang terlarut di dalam air itu kecil, atau dalam suatu wadah atau akuarium itu kecil, kenapa kok ikan yang kita pelihara di akuarium itu bisa hidup atau di sungai itu bisa hidup? Dari mana itu? Dari mana? Gimana jawab pertanyaan itu? Ayo, saya mau. Bagaimana oksigen itu bisa terdifusi ke fase liquid?
Ayo gimana? Ini ada poinnya seperti itu. Jadi kita membuktikan ya, kelakuan oksigen di dalam air itu kecil. Ya, Porek. Ada yang bisa kita diskusikan seperti itu gimana? Izin menjawab Pak, apa mungkin disebut apa tumbuhan yang ada di dalam air itu ya Pak? Ya, jadi betul. Jadi ya memang ya inilah kuncinya itu adalah ada pergerakan gitu ya, pergerakan permukaan air yang bersentuhan dengan udara sekitar. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau Anda kan mungkin pernah ya pelihara atau mungkin ada yang belum pernah tapi pernah melihat lah minimal di akuarium itu kan biasanya pakai aerator gitu ya. Aerator itu kan dia mensuplai gas udara yang kita masukkan ke air. Apakah udara itu yang menyuplai oksigen? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah itu? Menurut Anda gimana? Anda kan tahu kan aerator ya. Aerator itu kan dia ya kayak kompresor gitu kan. Dia nyuplai bisa ngambil udara, kemudian udara itu kalau kita masukkan ke air, ke dalam air, maka dia ada gelembung-gelembung udara. Apakah gelembung-gelembung udara itu penyuplai oksigen? Gimana? Ya atau tidak? Jawabannya gimana? Erek. Ini hubungannya sama difusi. Kenapa saya tanya itu, Pak Anda ngapain kok ngomong masalah akuarium? Kita berbicara difusi ini. Dan itu hubungannya sama gas liquid gitu. Ayo. Apakah karena gelembung-gelembung itu yang menyebabkan makhluk hidup di dalam akuarium itu bisa menyerap oksigen? Ya, Pak? Mungkin iya, Pak. Ya. Dan banyak orang berkeyakinan kalau kita pakai aerator itu sebenarnya gas-gas itu yang menyuplai gitu ya. Itu oksigen gitu ya. Sebenarnya yang disuplai itu kan bukan oksigen tapi kan udara, ya kan udara yang kita masukkan ke dalam air, kemudian ada gelembung, seakan-akan dia ada aerasi gitu ya, ya memang aerasi, proses aerasi gitu. Tapi sebenarnya dia bukan penyuplai oksigen gitu kan. Ya memang airnya kita udaranya kita masukkan ke air, ada aerasi. Sebenarnya itu yang dibutuhkan itu adalah pergolakan ya. Gelembung-gelembung itu kan dia airnya jadi ada gejolaknya gitu ya. Nah, begitu ada gejolak maka permukaan air itu menjadi tidak tenang, sehingga ketidaktenangan permukaan air itu yang membantu proses difusi. Ya, difusi oksigen yang ada di permukaan air itu dia bisa terdifusi. Ingat, diffusion truk stagnan. Ya, gas yang terdifusi ke fase liquid di mana ya gasnya ini kan stagnan, udara itu kan dia dianggap aja diam, tapi dia bisa terdifusi karena apa? Permukaan akuarium atau di sungai. Kenapa di sungai tidak perlu aerasi kok bisa hidup ya? Ya selain dia ada tumbuh-tumbuhan di dalam air yang menyuplai oksigen, tapi kan permukaannya sungai itu kan dia mesti bergerak. Dengan pergerakan permukaan air, maka permukaan itu dia berkontak dengan udara yang di atasnya, terjadilah proses difusi oksigen ke air. Itu terjadi terus menerus gitu ya. Sebenarnya kuncinya di situ. Jadi kalau Anda punya akuarium atau punya kolam, nggak perlu harus pakai aerator, bukan yang wajib. Tapi pakai airnya kalian alirkan gitu ya, permukaannya dia bergerak, itu sudah terjadi proses difusi. Ya, Anda diamkan aja lama-lama apa? Ya air itu terjadi evaporasi, menguap gitu kan. Itu sebenarnya sudah ada difusi, tapi kalau itu bergerak maka akan ada juga fase gas yang bisa terdifusi ke liquid. Karena ada pergerakan, ada kontak, ya. Kondisi cairannya di permukaan ya, kalau kita lihat di permukaan cairan dia kondisinya dia menjadi
tidak stabil, maka terjadilah proses difusi, bisa berdifusi di sana. Nah, sebenarnya itu. Jadi bukan karena nanti aerator itu mensuplai oksigen, bukan, tapi karena ada gelembung-gelembung yang pecah, kemudian yang bergerak ke atas. Itulah di mana terjadi proses difusi, memicu proses difusi. Ya, jadi itu yang harus juga alasan kelarutan oksigen di cairan atau di air itu kecil, sehingga ya harus kita lakukan berulang-ulang terus. Jadi harus kita kontakkan secara terus-menerus. Nah, itu alasannya. Jadi nanti jangan berpikiran bahwa kata kuncinya di aerasi atau pakai aerator itu merupakan segala bisa hidup ya, selama permukaan air itu kita buat dia bergerak dan ada kontak antara udara dan permukaan air, itu pasti akan terjadi proses difusi. Itu kuncinya di situ. Bisa Anda coba di rumah. Jadi kalau Anda punya akuarium, nggak perlu pakai aerator, ya pakai Anda aliran gitu, dialirkan aja di sirkulasi, sudah. Itu adalah proses terjadinya bagaimana nanti oksigen bisa bisa terdifusi ke air, sehingga ya hewan kita atau peliharaan kita bisa hidup dengan sehat. Oke ya, jadi itu kuncinya ini, dan ini membuktikan bahwa ya itu tadi ya, pelarutan oksigen kecil. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kita berbicara tadi adalah tentang hukum proses pemisahan yang melibatkan fase, kemudian kelarutan gas di dalam liquid yang kecil gitu kan. Makanya di dalam praktikum absorpsi gitu ya, itu kan dalam job sheet kan ada yang ditambahkan larutannya pakai larutan NaOH gitu kan. Jadi absorpsi itu sebenarnya ada dua. Jadi absorpsi ya. Dan yang kedua adalah absorpsi kimia. Nah, kalau absorpsi fisik ya, dengan kasus katakanlah ini kasusnya sistemnya adalah CO2, kemudian udara, kemudian air. Ya, kalau kita secara fisik ya seperti ini tadi ya, jadi tidak ada bantuan bahan kimia supaya apa? Proses absorpsinya semakin bagus ya, karena Anda tahu bahwa kelarutan gas itu kecil sekali. Sehingga di dalam praktikum OTK 2 itu kan ya kita pelajarinya langsung pakai larutan NaOH. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa kok harus pakai larutan NaOH untuk menyerap CO2? Apakah enggak bisa pakai air? Bisa, tapi kecil. Tidak akan kelihatan. Kalau Anda analisa kecil sekali, ini sudah membuktikan itu ya. Sehingga di situ ya kalau larutannya kecil dan kita susah menganalisanya, sebenarnya kita tidak perlu dilakukan. Maka yang kita lakukan adalah absorpsi yang secara kimia, di mana absorpsi kimia itu absorbennya ditambahkan bahan kimia ya, jadi air ditambahkan NaOH jadi larutan NaOH, di mana nanti larutan NaOH jadi NaOH-nya nanti bereaksi dengan CO2 ya, jadi kalau yang berikutnya adalah CO2 kemudian udara. Nah, ini air yang plus Na. Air plus NaOH kan jadi larutan NaOH. Nah, harapannya adalah NaOH ini nanti bisa bereaksi dengan CO2. Sehingga apa? Ya NaOH ini sebagai pemicu. Dia sebagai
bahan yang mampu meningkatkan penyerapan gas CO2 ke fase liquid. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok tidak pakai air saja, Pak? Bisa pakai air, tetapi kalau dalam tekanan, katakanlah kondisi STP ya, standard pressure and temperature, itu kecil sekali kelarutan gas itu. Ya, padahal kita kan nanti butuh tahu berapa yang terserap dalam proses praktikum. Nah, supaya kelihatan, maka ya kita langsung melalui praktikum yang absorpsi secara kimia. Maksudnya kimia itu ya berarti kita butuh bantuan bahan kimia sehingga terjadi reaksi, di mana reaksi itu adalah membantu pengikatan CO2. Kenapa kok bisa membantu? Karena bahan yang kita tambahkan itu bereaksi dengan CO2. Ya otomatis kalau NaOH itu bisa bereaksi dengan CO2, maka CO2 akan banyak yang kebanyakan terserap lah, banyak yang kita bisa ambil. Ya. Tidak hanya terdifusi, tidak hanya terdifusi saja, tapi dia plus reaksi. Ya, jadi difusi itu kan tanpa reaksi loh. Perpindahan massa itu kan bisa tanpa reaksi. Tapi kalau kita tambahkan bahan yang bisa mereaksikan CO2, ya berarti ada proses difusi dan reaksi. Nah, itulah yang terjadi dalam absorpsi kimia, secara kimia. Ya, jadi makanya kenapa kalau ada pertanyaan kenapa pada saat praktikum ya, praktikum UTK 2 yang judulnya absorpsi kita kok pakai larutan NaOH, yaitu tadi jawabannya. Ya, itu. Kemudian dalam proses absorpsi ya itu nanti kita akan ada yang pasti kontak. Nah ini kontak antara apa, Pak? Ya seperti tadi saya tunjukkan antara permukaan air gitu ya dengan udara sekitarnya pasti ada kontak. Kalau tanpa ada kontak ya tidak akan terjadi proses penyerapan atau terjadi proses difusi. Jadi harus ada kontak, ada pertemuan. Nah, kontak atau pertemuan ini itu bisa nanti kita gambarkan kalau dalam soal itu yang satu kontak, artinya sekali kita kontakkan ya, atau bisa disebut single stage. Ada juga yang multiple stage, artinya multi stage itu kita sirkulasikan, jadi dia kayak di recycle, jadi dikontakkan lagi, jadi keluar dari proses dikembalikan lagi, masuk lagi, dikontakkan lagi, jadi disirkulasi. Nah, kalau hanya satu sirkulasi itu namanya single stage. Nah, gambarnya seperti ini single stage itu. Nah, di sini ya kalau apa namanya L itu adalah untuk liquid ya, aliran yang liquid gitu ya. Kemudian V ya, itu adalah yang gas. Oke, jadi kalau kita punya ya, katakanlah L-nya itu ya, sistem kita itu adalah ya, kita lihat sistemnya sistem untuk SO2 kemudian udara, saya pakai bahasa Inggris saja, air, kemudian maka yang ada di fase gas apa? V-nya itu apa berarti? Di fase gas apa? SO2 tambah apa? 2 tambah R. Air ya.
kemudian L-nya itu adalah Water. water. Kemudian, nah ini berarti kan kita masuknya ini L. Nah, kita tambahkan aja di sini L-nya apa? R0 itu adalah water. Ya, di sini saya tuliskan. Ini water. Nah, dia sebagai sorbennya gitu kan. Masuk V-nya ini apa? Berarti kalau gasnya di sini masuknya itu adalah SO2 plus air. Jangan bingung ya, nanti air itu bukan air ya, bukan water ya, ini udara. Jadi ya harus jangan sampai salah persepsi ini air H2O, bukan. Ya, jadi ini SO2 dan udara, ini adalah waternya pakai istilah ini. Oke, jadi kemudian ini sebagai water adalah absorben, SO2 dan udara itu kan, air ini adalah SO2-nya absorbat, air-nya adalah inert. Ya. Dia masuk ya dari sebelah kanan ke arah kiri, ini dari kiri ke kanan. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ya inilah proses absorpsi terjadi di sini, di dalam kotak yang ini. Nah, kalau ini keluar V2-nya, jadinya apa? Yang V1 isinya apa berarti? V1. SO2 Pak ya. Oke, air plus sisa SO2 yang tidak terabsorb, gitu kan? L1 berarti keluarnya adalah apa? Nah, ini adalah keluarnya menjadi water plus. Nah, dia kan ingin mengabsorb SO2. Nah, ini. Nah, jadi air kita gunakan, yang water kita gunakan untuk mengabsorb SO2. Sehingga keluarnya di sini adalah sudah mengandung SO2. Nah, tidak semua SO2 yang ada di V2 ini terserap semuanya ke sini, tapi pasti ada yang belum terserap di sini. Sehingga biasanya saya bilang kalau single state ya cuma ini aja. Single state cuma ini aja. Tapi kalau yang multiple state ini kan masih mengandung SO2 ya. Ya, jadi Anda masih mengandung sisa SO2 yang belum terabsorb. Target kita kan keluar ini tinggal udara yang bersih gitu ya, tidak ada kandungan SO2 gitu. Selama nanti ada SO2, maka kalau yang namanya multiple stage, maka kita masukkan lagi gitu ya. Gambarnya kita buat gini aja. Sebentar. Oke, jadi ini V1 itu kita sirkulasi lagi, kita recycle gitu ya. Sebentar, jadi ini yang SO2 keluar V1 ini kita masukkan lagi. Sorry. Nah, ini kita masukkan lagi ke sini. Ini kita masuk lagi ke sini. Ya, jadi masuk lagi ke V2 ini. Nah, begitu. Jadi selama ini masih mengandung sisa SO2, maka kita perlu sirkulasikan lagi ke sini. Ya, jadi berapa kali sirkulasi ya kita tidak tahu. Pokoknya sampai indikatornya SO2-nya ini habis yang ada di V1.
Nah, sirkulasi itu nanti yang kita hitung berapa kali itu namanya stage. Ada pengulangan, ada tahapan. Nah, itu yang dinamakan multiple stage. Satu siklusnya berapa kali kita sikluskan. Ya, kalau cuma prosesnya masuk kemudian keluar dalam satu kali ini aja namanya single stage. Ya, jadi itu. Kemudian kalau sudah, oke, ini saya hapus. Nah, pertanyaannya adalah kalian bisa lihat gitu ya. Saya hapus semua aja. Kenapa ini dinamakan disimpulkan L0 gitu ya. L0, V1, ini V2, ini L1. Kok enggak ini dimulai dari L1? Ya ini L2, ini V1, ya ini V2. Kenapa? Ini kok aneh? Simbol itu kok kelihatan aneh ya. Kenapa kok harus masuknya V2 untuk fase gasnya? Fase liquidnya masuknya L0. Untuk apa seperti itu? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok seperti itu? Ada yang tahu? Kan ini penamanya enggak umum ya. Kenapa harus pakai L0? Kok enggak ini L1, ini L2 gitu kan. Biasanya kan dimulai dari 1. Ngapain harus pakai 0? Ini masuk itu kan kok V2 Pak. Harusnya masuk itu 1, di awal dengan 1, keluarnya V2 gitu. Nah, kenapa ini kok seperti itu? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya kan biasanya masuk itu dimulai dari angka yang kecil ke yang besar. Kalau ini kan V2 terus ke V1. Kenapa? Ini pasti ada alasannya. Tidak mungkin sekedar disimpulkan aja Pak, bukan seperti itu. Jadi untuk menjawab kenapa ini alasannya seperti ini, ya karena ini kan masih single stage. Sebenarnya kasusnya itu tidak hanya single gitu, tapi multiple stage gitu. Kalau kita lihat gambar multiple stage itu adalah seperti ini gambarnya. Gambarnya tidak saya tambahkan, karena saya masukkan di sini ya. Oke, jadi sebenarnya bukan hanya seperti itu ya. Jadi saya gambarkan aja. Jadi sebenarnya ada di slide di lembar selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya multiple stage itu dia melibatkan seperti ini gitu ya. Ini ada beberapa kotak, jadi sirkulasi gitu ya. Sekarang yang kita lihat itu ada di ada di yang titik 1 ini. Satu yang ini satu ini. Jadi 1 itu di sini. Dan di belakangnya 1 itu ada 2 stage yang kedua. Ini ada apa namanya N. Kemudian ini nanti ada satu lagi kurang 1. Ini ada N besar ya. Kita tidak tahu sampai berapa pengulangannya gitu kan. Nah, ini dimulailah dari arah yang tadi gitu ya. Jadi kalau dari arah ini, sini, ini, sini, ini ke sini. Nah, sebenarnya gambar ini tidak satu gini ya.
Nah, ini makanya tuliskan L0, artinya L ini kita mulai dari posisi 0, dia dari awal. Nah, kalau ini L1 berarti dia L keluaran dari 1 menuju ke 2, L1. Nah, kalau ini V2, kenapa? Ini V2 karena dia keluaran dari stage yang kedua, makanya disini namakan V2. V2. Nah, kenapa ini dinamakan V1? Karena di sini adalah keluaran dari stage yang ke-1. Sebenarnya itu ada runtutannya gitu ya. V1. Itu juga ini, ya ini yang keluar dari sini, saya gambarkan lagi. Ini ke sini, ini nanti ke sini, ini ke sini, nah, ini ke sini. Nah, ini berarti yang ini nanti adalah oke, anggap aja ini adalah Vn dari yang n gitu kan. Maka yang keluar dari sini itu adalah L2, keluar dari L2. Yang ini adalah Vn, yang ini adalah Vn plus 1. Karena bisa juga sebelumnya sini ada gitu kan. Yang ini menjadi keluar dari Ln. Nah, ini adalah yang keluar dari sini. Nah, sebenarnya gambarnya seperti ini. Jadi ya seperti tadi saya sampaikan bahwa ini saling berhubungan. N itu adalah berapa kali siklusnya gitu kan. Nah, ini seperti ini. Jadi kita gambarkan, ya kita ambilnya di sini tuh yang area ini. Nah, ini bisa juga nanti kan dari Vn plus 1 kita sikluskan ke Vn ke yang 2 ke 1 begitu seterusnya sampai kita dapatkan ke apa namanya kandungan tadi SO2 betul-betul sudah tidak ada yang keluar dari V. Jadi semuanya bisa terabsorb. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi sudah tahu bahwa V itu adalah fase aliran gas, L itu aliran liquid, maka kita juga harus memperhatikan nanti setiap aliran itu kan berarti ada fraksi gitu ya. Maka nanti untuk yang kita simbolkan X itu adalah X itu fraksi ya untuk apa namanya fase liquid, sedangkan Y fraksi fase gas. Oke, jadi X itu adalah fase liquid, Y adalah fase gas, itu ya Y-nya. Nah, ini. Nah, hubungannya apa? Kita nanti akan buat neraca massa. Ya. Kalau kita punya neraca massa seperti ini, gitu ya, saya dapat neraca massa, gitu ya. Nah, ini hubungannya sama dengan neraca massa, gitu kan? Maka neraca massa ini neraca massa totalnya apa ini kira? Neraca massa totalnya apa? Masuk sama dengan keluar gitu kan? Iya, Pak. Jadi terus berarti bisa kita tuliskan apa? Masuknya apa? L0
Ya, maksudnya L0 L0 plus V2 yang V2 masuk sama dengan L1 plus plus V1. 1. Yang keluar kan L1 plus V1. Ya, sama dengan M. M itu total massa secara keseluruhan. Kita anggap ini kondisinya adalah steady state, sehingga tidak ada yang terakumulasi, gitu kan. Kemudian kita ingat bahwa komponen kita ada 3, komponen A, B, dan C. Ini ya, komponen A, B, dan C. Kalau neraca massa totalnya itu tadi sudah kita ketahui seperti ini, gitu ya. Neraca massa totalnya itu adalah ini neraca massa total. Berarti kalau Anda ada neraca massa total, berarti juga harus mencari neraca massa komponen. Komponennya kan ada 3 ya, komponen A, B, dan C ini. Nah, ya Anda harus cari semuanya neraca massa komponennya. Komponen A, komponen B, dan komponen C. Sehingga kalian juga harus menyusun neraca massa komponennya seperti apa gitu kan. Nah, neraca massa komponennya, nah ini. Nah, kita lihat di sini. Untuk komponen A dulu. Ya, komponen A dulu. Kita gambarkan di sini lagi ya, biar kelihatan. Oke. Sorry, gambarnya. Ini. Oke. Sekarang saya tambahkan di sini untuk ini adalah V1, kemudian ini V2, kemudian yang ini L0, terus ini adalah L1. Oke, sekarang komponennya ada ABC. Komponen A, B, ada 3 komponen. Sekarang kalau saya mau, ini neraca massa totalnya ini. Kalau saya mau bikin neraca massa komponen A, maka apa yang harus bisa kita tuliskan untuk neraca massa komponen A? Di L0 ini ada komponen apa L0 itu? Ya, itu kan SO2. SO2, kemudian ini adalah air, kemudian ya, untuk komponen A, maka di sini karena ini tadi ingat catatan saya, ini adalah fasenya fase liquid, maka fraksinya itu adalah di sini X gitu ya. Jadi untuk DL0 berarti ada namanya X A0, ada X B0, ada X C. Jadi di dalam L0 ini ya ada fraksi
komponen A, komponen B, komponen C. 0 ini adalah kondisi di L0. Nah, karena untuk yang kita minta adalah komponen A, maka L0 dikali XA0. Ya, ini. Kalau komponen C ya M0 kali XC0 gitu kan. Ya, jadi ingat di sini. Nah, kalau di L1 itu ada apa? Ya, maka kalau L1 ya itu bukan 0 lagi, berarti XA1, kemudian ini ada, kemudian X1, ada XC1. Dan kalau yang V2 berarti ada apa di sini V2? Berarti ini karena V fase gas bukan X lagi gitu ya. Berarti kalau V dia pakai Y. Di V sini itu ada Y. Ya. Untuk A 2 karena dia di V2, kemudian Y B2, terus Y B2. Sedangkan di V1, kan V1 juga fasenya fase gas, berarti di situ ada YA1, kemudian YB1, ada J1. Nah ini. Ya, jadi di dalam masing-masing aliran ini ada fraksi-fraksinya, komponen A, B, C-nya. Ya, jadi harus kita tuliskan semuanya. Nanti akan saya jelaskan. Cuma ingat L0 itu kan pakai air gitu ya, air murni. Air berarti kalau air berarti apa? XA0 SB-nya ada enggak? Ya, air. Ada enggak? Hmm? Ini A, ini B. Untuk di aliran 1, di L0 ini, yang ada komponennya apa? X channel. XC0. Berarti harusnya ini XA, X0-nya enggak ada. Tapi untuk bikin persamaan, kita masukkan aja gitu ya. Sebenarnya nanti nilainya ini adalah XA0 ini 0, enggak ada. Ya. Tapi untuk bikin persamaan, kita tuliskan aja bahwa di L0, untuk komponen A, maka L0 harus dikalikan fraksi massa komponen A di L0 ini. Kemudian di V2, ya, V2 berarti apa? Karena V2 itu fase gas, maka dia dikalikan fraksi komponen A di V2. Berarti V2 dikali YA2 ini. Sama dengan, nah ini L1. L1 ini, nah, berarti fraksi massa komponen A di L1 adalah XA1. L1 dikali XA1 plus V1 di sini ya, yang keluar. Fraksi massa komponennya apa? V1 fase gas, berarti Y. Ya, berarti YA1. Nah, ini adalah totalnya M dikali XAM. AM itulah komponen A yang campuran totalnya. Nah, seperti itu. Untuk komponen C, ya berarti tinggal kita masukkan yang fraksi komponen C di fase liquid dan fase gasnya. Pertanyaannya adalah, kalau Anda lihat, Pak, komponennya kan ada 3, komponen A, B, C. Kenapa di neraca massa komponennya, di persamaannya yang B kok tidak dituliskan? Yang persamaan 1, 10, 3, 2 itu kan punyanya A. Yang 10, 3, 3 itu punyanya C, itu kan komponen C. Ya, jadi kenapa yang B kok tidak dituliskan? Ini kan punya komponen A. Komponen C.
Kenapa yang komponen B tidak dicari? Ya. Pertama, alasan pertama jawabannya adalah B itu adalah inert. Jadi inert tidak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah komponen A sama komponen C. Yang kedua, seandainya memang inert itu dipaksa C kita harus cari, maka ya Anda tinggal, ya Anda kan tahu bahwa ya ini XA plus XB plus XD sama dengan 1. Maka kalau XA, XB-nya tahu, XA sama X-nya tahu, maka XB juga bisa kita cari. Jadi dengan mencari dua persamaan, ya komponen A sama komponen C udah cukup. Seandainya B-nya minta dicari, ya kita pakai persamaan ini XA, XB plus XC itu sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi saya sampai ini aja dulu, karena waktunya juga sudah mau habis. Bahwa ya ini adalah yang single stage. Maka kalian dari single stage susun neraca massa totalnya seperti ini, neraca massa totalnya. Susun neraca massa komponennya berdasarkan alirannya. Aliran kalian identifikasi gitu ya, ada yang L sama V. L fase liquid, V-nya fase gas. Nah, fraksi ya, fraksi komponen ya yang ada di fase liquid itu disimbolkan X, di fase gas disimbolkan fase Y. Ya, jadi itu. Jadi Anda harus betul-betul pahami ini. Oke ya, jadi itu dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau didiskusikan, silahkan. Mas Putra ada? Ada ya? Halo? Iya, hadir Bapak. Pakai kartu aku aja ntar coba. Oke, yang lain masih ada semua. Ada, Pak. Makasih, Pak. Ya wes, oke. Jadi ada yang mau nggak ada kalau ditanyakan? buat nomor WA. Kirain cuma buat itu dong. Mbak Vivi. 10.000. Oke, ada yang mau ditanyakan? Suaranya masuk. Iya, Pak. Suara- Ya Oke, mohon maaf kalau- Pak. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Nanti dipelajari lagi minggu depan. Kalau minggu depan dari Jumat ya. Itu saya akan masuk yang multi stage. Lebih sulit lagi karena sudah mulai gambar grafiknya. Jadi mulai sekarang ini hitung-hitungannya udah neraca massa total, neraca massa komponen. Tapi perlu dipahami dulu. Ya, nanti kita latihan soal, kemudian yang multi stage. Oke, jadi kalau belum tahu, tolong segera ditanyakan. Oke, jangan lupa juga absen di LMS. Harus saya mengingatkan terus, jangan lupa di sana absensi ya. Oke, jadi saya akhiri dulu. Terima kasih atas partisipasi kalian di kuliah hari ini. Ya, saya juga mungkin menyampaikan maaf kalau ada hal-hal yang salah saya sampaikan atau kurang pas dan mungkin menyinggung kalian tanpa saya sengaja. Saya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.